Terakhir cerita di Selamat itu bilang ngelanggar Om, karena Om bilang jangan berangkat lah, belum jangan. Iya. Belum waktunya. Jangan dulu. Betul. Itu bilang sih mikirnya, wah ini kayaknya nggak nurut. Akhirnya lo berangkat. Akhirnya berangkat dan temu kakek-kakek itu. Dan Gilang juga nggak tahu ketika emang. Gilang nanya lagi tuh kak, habis pulang. Kan Gilang disuruh masuk tuh kan ceritanya di situ. Yang Gilang ceritain. Kalaupun Gilang masuk pagar dan ya mengkonsumsi apa yang ada di dalam, Gilang nggak balik katanya. Menurut Om. Belum Selamat ya, pos 5. Iya. Sang Yang Rangka, Sami Yang Rangka. Nah, lo kan tadi ini yang sama gua kan lo keponya banyak banget. Nggak kepo, Bang. Nah, di sebelah gua nih diem-diem isinya banyak ini. Emberan. Masih muda tapi isinya banyak. Isinya wortel. Emberan. Nah, ini mesti dikulik lagi nih. Iya. Kulitin, Bang. Jadi bermain di kedalaman. Emberan. Dia udah pernah dalam-dalam. Gitu. Tungguin aja. Kita izin dulu sama partnernya ntar. Iya, izin dulu. Sama Om Dul. Gue ngeliat warna merah, kuning, bukan merah sih, jingga, kuning. Ya, itu aja dulu dah. Jingga tau kan warna jingga? Jingga itu warna apa? Orange. Orange. Ya, gitu lah. Orange menuju cerah itu ya? Iya, sama warna kuning. Yang orange sih lebih ini. Ntar dulu dia. Lu kan juga hobi naik gunung ya, Lang ya? Dari tahun kapan? Dulu pertama mah diajak Om. Tahun berapa tuh ya? Masih 5 tahun. Nah, Umur lu 5 tahun? iya waktu itu. Naik gunung? Sekitar tahun 2000-2001 lah. Gunung mana? Karena kampung di Tegal diajaknya ke Selamat. Buset, 5 tahun diajak selamat, Bang. Itu pertama kali. Ya tapi nggak nyampe atas banget sih, Iya. kawasan lah. Takut nggak lu? Enggak. Karena emang ya mungkin di samping suka jalan-jalan gitu kan. Emang dari dulu keluarga jalan-jalan. Nginep? Tenda. Di dekat Guci. Oke. Bukannya katanya deket Guci itu juga lumayan serem ya, Bang ya? Ya kalau kata orang sih. Kayak kita ngomongin katanya ini. Ya kan? Ya, di Guji itu kan. Jalur Guji kan memang konon katanya ya. Iya. Banyak yang pesugihan Yes. gitu. Jalur situ kan katanya lumayan ini loh gitu. Nah, dengan posisi lo yang masih umur 5 tahun, lumayan ekstrim dong. Seharusnya kan anak umur segitu mainnya nggak ke situ lah. Ya nggak tahu ya. Mungkin kan yang pertama faktor karena Guci itu adalah wisata terdekat dari kampung. Dan Guci itu tempat camping terenak yang dekat dari kampung. Oke. Itu aja sih. Nggak ada macam-macam. Tapi pas lo di situ lo tidur bisa tidur? Dari dulu itu bilang susah tidur kalau di tempat-tempat kayak gitu. Oke. Kalau kata Om, dulu tuh Gang kecil suka nunjuk-nunjuk gitu. Tiba-tiba gitu sih. Kayak ngasih tahu ada apa gitu ya. Itu pokoknya udah mulai habis maghrib deh. Gitu Udah mulai aktif tuh ya berarti ya. pertama kalinya. Tapi lu ngelihat wujud asli gitu nggak sih, Lang? Yang bilang ingat cuma satu cewek. Habis itu nggak ada. Nggak apa ya, lupa lah. Udah lama banget. Wujud cewek? Wujud cewek. Agamanya? Cewek. Dia pakai baju biasa kok. Oh, baju biasa.
baju biasa. Oke. Dan itu jam sudah setengah 11 malam. Oke. Yang biasanya udah nggak ada orang. Dan waktu itu tenda cuma 2 orang pemalang apa ya, 1 sama tenda keluarga. Waktu itu sama om lagi berdua sama saudara dari Tegal 1, berempat waktu itu. Nah kalau selihatan Bang Heru, kalau gua ngeliatnya itu yang warna kuning Bang, yang warna kuning tuh. Semacam-macam bang, berapa bang? Yang real aja, yang real. Situ aja lah buangnya. Oh ya. Iya elah. Lama banget lagi jawabnya. Dia lagi menelaah lah. Malah pahit banget lagi kopinya. Ya kalau dibilang mau orang sana konon katanya ya, Iya. entah ini benar atau tidak, silakan dikoreksi. Yang mengkoreksi mah Gilang. Dewi Rara Jingga. Siapa tuh bang? Ya kalau konon katanya penguasa di situ. Jalur kucing. Konon katanya. Apa nih, gue tahu aja. Apa bang Dan biasanya efek? memang kalau nggak ada efek, maksudnya kan dulu Gunung Selamat itu kan gunung Gora di sejarahnya. Ya. Itu zaman itu yang dibilang masih Maulana Maghribi. Dia cari sumber cahaya, dia datang ke Gresik, loh cahayanya kok ke arah barat. Dia langsung ke Pemalang. Malang kan jalur lereng Gunung Selamat. Iya. Nah, ternyata cahaya itu dari pas di daerah Banjarnegara ini kalau nggak salah pernah penyakit gatal-gatal. Sampai akhirnya dia Syekh Maulana Maghribi itu berendam secara teratur di air pancuran 1, 2, 3, ke 7 ya. Nah, kan sembari menyiarkan agama Islam. Selama dia penjelajahan itu dengan abdi dalamnya itu kalau dibilang Rasulullah ya yang namanya jadi Batu Raden itu ya berkomunikasi dengan para sesepuh ya kalau dibilangnya penunggu situ lah. Karena dia kan tinggalin waliullah. Itu konon katanya. Bisa ini gue kan jangan anggap ini betul, anggap ini salah. Karena gue nggak pernah mengkutuskan. Itu. Nah di zaman itu kan gunung-gunung itu kan banyak kerajaan-kerajaan itu. Jadi kerajaan ini bukan ini ya. Jadi memperluas kekuasaan itu yang putih dari ini nikah dengan anaknya raja dari ini kayak gitu. Iya nggak maksudnya gue ngeliat Gilang warnanya itu tadi kuning, orange. Terus oke, berarti dari umur 5 tahun itu lo udah mulai itu. Sekarang lo masih begitu nggak Bang? Apa tuh? Di atas abis maghrib lo begitu tuh gitu, mulai bisa ngeliat gitu atau gimana? Kan dulu lo kecil gitu kan? Nah, Kecil. Awal enggak, sekarang enggak. sampai umur berapa lo begitu? SD kelas 3-an. Karena dulu kan dia selalu bilang itu absen pulang kampung tuh cuman pas kemarin tuh kerja. Selama hidup dari kecil, dari bayi itu selalu pulang kampung. Pasti setiap tahun? Iya, selalu. Nah, berarti kan semakin besar, semakin lo gede, semakin nambah usia lo udah nggak bisa lagi nih ngelihat yang begitu. Tapi kan lo tetap masih bisa merasakan atau bicara batin. Dia orangnya gini kak, nggak komunikasi banget gitu loh. Aha. Ngerasa banget, cuman kayak nggak perlu dikasih tahu, cuman biar bilang aja gitu. Kebanyakan diem. Kayak lo kan misalnya ngerasa nih lah, kayak misalnya tiba-tiba kita nggak usah ngerasain merinding dah. Kalau merinding mah udah kayaknya lo hal biasa dah. Ya. Yang gue pertanyaan kayak ngomong batin atau perasaan batin tuh ya kayak tiba-tiba yang lagi lo baik-baik aja, lagi oke banget nih, tiba-tiba suasana hati lo berubah yang jadi takut luar biasa atau ya gitu deh gitu. Nah itu pasti kan lo punya tanya jawab batin tuh lah. Nah,
lu tanya jawab batin gitu, yang lo denger itu kan suara lo apa suara perempuan? Suara Gilang sih. Suara. Kita ngomong batin ya, Iya, bukan batin. kuping ya. Gilang. Nah, suara lo. Suara Gilang. Cuma kadang Gilang tuh aneh gini kak, kayak sekarang biasa aja nih, ntar kayak ketika ada sesuatu kayak resah, terus pernah tiba-tiba nangis gitu. Iya. Jadi kayak orang kalau ibaratnya kalau ke bahasa sekarang moody banget sih lo, ya kan? Nah, Ya kayak gitu, pernah ada di kondisi kayak gitu pernah. Cuman belakangan ini selalu berpikir ya positif aja, nggak ada apa-apa. Kalau pada dulu ngikutin perasaannya, kalau lagi sedih ya sedih. nggak lu kulik lebih yang dalam, misalnya sedih, ini mau ada apa ya, atau ini perasaannya siapa ya gitu, nggak lu kulik lebih dalam gitu? Enggak, tapi biasanya yang bilang rasain kayak keseringan dejavu gitu kak. Oke. Itu cepat banget. Biasanya orang dejavu setelah sekian lama gitu. Iya. Ini kan kayak pas mimpinya sekarang, ntar berapa minggu atau paling lama bulan lah. Oke. Ah ini nih, gitu loh. Oke. Kayak gitu pernah. Bahkan sampai sekarang. Lebih seringnya begitu ya? Lebih sering kayak gitu. Tuh kalau kayak gitu apa namanya bang? Mengalami apa ini ya, flashback. Jadi ya ada bilang flashback, ada bilang titisan. Titisan. Nggak tahu ya. Kan itu kan kembali kepada umur. Yes. Kembali pada umur. Ya kalau ya mohon maaf ya, umur segini udah masa bodoh. Apaan sih gue lagi gawe ini. Iya. Gue gak mau kayak gini-gini gitu. Gue lagi gawe, apa sih lo kayak gini-gini gitu kan, enggak gue lagi mau gawe nih. Gak ada pikiran itu. Jadi kalau dibilang belum, mohon maaf ya, belum terbuka cakrawala berpikir. Iya. Karena ya kita kan yang ini aja lah, kita yang kita di zaman milenial ini yang nyata-nyata aja kan. Realitis Iya. aja. Ya kalau orang bilang ya halu, ya udah bener halu. Ya hoax ya hoax. Gitu aja. Tapi ngalamin seperti ini. Seperti Serah itu. orang mau percaya apa enggak, Bang. Serah orang mau percaya apa enggak. Apalagi kan kita nih bertiga nyemplung di konten kreator yang memang ini ujungnya ini misteri. Iya. Nggak jauh dari hal-hal seperti ini dong. Iya. Iya. Iya dong, yang memang harus kita percayakan memang itu ada. Iya. Iya Betul. Iya. Tapi kita kan nggak boleh mengkutuskan. Iya. Itu. Ya kita anggap ya apa ya? Kalau misalnya kita di gunung gitu, kalau orang nggak lihat ya anggapnya bonus ya nggak? Yoi. Tidak apa siapa yang mau ketemu kayak begitu? Aku juga males. Emang gak ada tujuan juga bang ya? Emang nggak ada tujuan. Nikmati pemandangan ya udah, that's it. Yang terserah mau dapet apa kek, ya bagi itu bonus, dan yang kita dapat juga buat apa juga ya? Karena kita lebih senang yang nyata. Senangnya nyata kalau Bang Heru. Senang Kalau nyata. Gilang, Yang nyata lah pak. Yang nyata Kayak juga gitu ya. serem. Sama kayak dikasih gitu buat apaan ya? Gak bisa ngerawat juga, gak ada waktu ya, mohon maaf gitu. Bisa kesibukan. Mendingan lu kasih gue duit, ya udah nanti gue bisa beliin kamera, clip on, gitu maksudnya. Yang Gilang tuh suka ngelawan pesan om. Kan Gilang kan banyak kan ngomong sama om. oke. Om Oh berarti itu guru spiritual lo saat ini ya Om lo itu ya? ya bisa dibilang sih. Iya. Itu keluarga pendaki dia. Iya kan ibaratnya guru spiritual itu bukan yang ngajarin yang untuk nyuruh lo harus kesini, lo harus tirakat ini, bukan. Tapi untuk yang kita sharing lo. Iya, sharing. Ah, Iya. iya dong, Om lo ya. Iya. Gitu. Karena apapun itu tetap om sih. Kayak terakhir cerita di Selamat itu Gilang ngelanggar om. Karena om bilang jangan berangkat lah. Belum jangan. Iya. Belum waktunya. Jangan dulu. Ah, Betul. Betul. Itu bilang sih mikirnya wah ini kayaknya nggak nurut. akhirnya lo berangkat. Akhirnya berangkat dan temu kakek-kakek itu. Dan Gilang juga nggak tahu ketika emang Gilang nanya lagi tuh kak, habis pulang kan Gilang disuruh masuk tuh kan ceritanya di situ yang Gilang ceritain. Kalaupun Gilang masuk pagar dan ya mengkonsumsi apa yang ada di dalam, Gilang nggak balik katanya. Menurut om. Gunung Selamat ya, pos 5. Iya. Sang Yang Rangka. Sami Yang Rangka.
katanya om gitu. Dan dia nanya orang kampung tua situ sih, Iya. Itu panjang itu. jangan lang kalau masuk ke tempat kayak gitu atau dibawa jangan pernah nyentuh apapun, Iya. apalagi dimakan. Itu. 1/10 sih. Bisa dibayangin kak bilang kalau makan pada waktu itu atau minum dia nggak ada di sini. Katanya begitu. Segitu horornya banget itu gunung ya. Iya. Selamat kan pusatnya Jawa Tengah kak. Iya. Kebayang kalau Selamat itu ya amit-amit gitu bang ya, pecah terbelah gitu, Pulau Jawa kan pecah. Iya. Nah, menghubungkan laut utara dan selatan. Luas tuh pak, itu berapa kabupaten 5. Iya, Banyumas, Purbalingga. di samping Betul. gunung-gunung yang lainnya. Iya. Nah, lo kan selalu sharing sama om lo itu ya lo. Iya. Mau dari lo cerita tentang pendakian lo cerita tentang apa yang lo rasa atau apa yang lo rasa tentang pendakian lo. Pesen yang paling lo ingat yang disampaikan dia untuk lo apa? Jangan pernah nyakitin perasaan orang lain. Dia kasih pantangan apa buat lo? Pantangan Ah, nggak ada sih kak, cuma ngingetin itu. cuma ingat Yang aja. penting ya tadi bukan ilmu ya, maksudnya ada adatnya tuh om kan sih rada-rada kejawen itu. Ya sebenarnya kejawen itu kan buat sesuatu yang buruk kak, kayak Iya. tahlilan, Iya, nyekar, iya, mengadakan acara islami itu kan sebenarnya masih berhubungan sama kegiatan yang dilakukan oleh orang Jawa dan dulunya ya, iya. yang masih dilakukan sekarang gitu, kayak tahlilan. Tradisi jadinya. Ya di Mekah nggak ada 40 hari Iya, emang ada. kayak gitu. Dia kan Muhammad nggak usah di Mekah. Kalau kita penganut Muhammad dia aja nggak ada itu tahlilan, nggak ada. Ya itu dia, itu yang dasarnya bilang bangga sama, bukan bangga sama ilmu kejawen ya, Iya. pesan yang orang yang kejawen banget gitu, itu ilmu ikhlasnya tinggi banget kak, dan baik banget. Dia tuh ngehargain orang, kayak dari kenapa di setiap acara ada sesajen dalam kejawen misalkan, sebenarnya dia bukan musyrik untuk menghargai setan itu kok, tapi gimana caranya menghargai alam nih, udah ngasih gue banyak sumber daya alam kayak gitu. Cara berterima kasih beda ya kak, kayak kita melakukan persembahan sama kita berterima kasih dan disamakan gitu. Iya, orang ritual sama Ya, orang ya gitu kan beda kan. Kalau ritual kan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya kalau misalkan kejawen yang di sesajen itu ya emang udah terima kasih top gitu. Tadi gue bakar hiu, kenapa lo? Kayaknya gimana, gelisah banget. Nah, nggak apa bang, pusing aja. lu mati. Ada nggak dia pesan sama lo atau menyampaikan, kalau kata Bang Heru kan, Bang Heru mulai meletek di umur 40 ya Bang ya. Nah kalau lu dikasih tahu misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kayak misalnya kayak kemarin lo ke Slamet seharusnya belum waktunya. Emang waktunya kapan? Enggak sih, nggak ngasih tau. Dia biasanya gini kak, kalau bilang ke gunung mana nih, kalau Tika bilang jangan, dia biasanya nggak berangkat. Dan kenapa pada waktu itu emang yang pertama emang terlalu ambisi, mungkin yang masih jiwa muda banget gitu, masih awal-awal naik gunung. Dan itu dia berani sendiri kan pada waktu itu akhirnya. Tapi nggak disangka-sangka kan temen tiba-tiba ngabarin gitu. Terus kayak apa ya, kayak misalkan lagi mau berangkat naik gunung nih, dia pasti nelponin terus tuh kak, sampai Gilang nyampe di gunungnya. Lang udah di mana? Di kereta misalkan. Oh iya deh. Terus gini, Lang udah turun? Gue dijawab tuh kan, Gilang nggak jawab. Terus pas udah akhirnya Gilang ngabarin, kenapa gitu loh, dia pasti tahu tuh, nanya kenapa. Tadi ada, misalkan ada yang hipo atau gimana gitu. Tadinya sebenarnya sebelum berangkat dia udah sempat kayak feeling gitu kan, nih bawa ini. Sebenarnya udah pesan gitu. Sebenarnya buat mencegah itu gitu. Dulu pernah Gilang naik ke gede yang keberatan.
ketiga kalinya atau keempat kalinya ngasih air mineral, bawa lang. Ya air mineral biasa kak, beli dari warung yang lihat kok belinya, terus dibuka tuh segelnya, udah tuh nggak tahu dah tuh diapain, bawa. Ternyata di atas ada yang kesurupan, bilang tegekin air itu aja tuh asal gitu, hilang. Sempat pernah ngerasain kayak kejadian Gilang yang di Lawu kak. Iya. Jadi di Lawu emang sebenarnya nggak banyak kisah gitu ya, yang pertama. Nah Gilang tuh pas Mbah meninggal dikasih tasbih, ya kan? Kita sampai di puncak Kargo Dalam nih bang, ya. Di situ kan ada kilasan bang ya, sebelah warung Boyem. Iya. Ceritanya lagi badai. Nah, Gilang selalu nggak pernah lepas itu dari Mbah meninggal. Gilang ke situ minta izin, istilahnya ada orang petugas nggak ada yang jaga tuh bang ya. Iya. Gilang nanya Kuncen. tuh kak, bang kalau ke atas bisa nggak ya gitu kan. Terus dia diem dulu, ngeliatin tasbih Gilang suruh dibuang. Oke. Jangan bang, ini nggak pernah dilepas dari nenek meninggal, bilang gitu kan. Ya udah kalau nggak dibuang ditaruh aja di tas. Akhirnya pada tuh satu momen yang kagak Gilang suka sebenarnya. Akhirnya lepas, yang ngehargain lah. Iya. Terus dari situ dia baru tuh mau leluasa buat ngobrol. Terus Gilang nanya lah, di situ udah berapa tahun bang? 10 tahun. Buset, di atas gunung 10 tahun ngapain bang ya kan? Iya. Terus Gilang masuk boleh tuh bang, duduk di petilasannya. Emang pengen doa aja sih. Oh iya. Terus ya banyak tuh kejadian, pokoknya kayak yang pakai kadang suruh lepas gitu. Terus kan dulu pakai ikatan batik lurik gitu, terus suruh buang. Pas itu dibawain sama Om. Jadi ingat yang tadi nanya baru enggak, yang pertapa itu di Gunung Lawu. Jadi ini waktu itu di Gunung Lawu ada seorang, ya kalau dibilang pendaki peziarah gitu kan, dia itu udah hipon, udah tua ya, kalau dibilang kita panggil kakek atau mbah gitu kan. Itu semua apa ya, semua kayak ranger itu nggak berani pujuk dia. Dia bilang begini, dia udah mau hipo, udah biru gitu ya, tapi dia tetap megang gembolan tuh ya, apa gembolan. Nah, gembolan itu gue lihat itu ada dupa-dupa, ada nasi, ada lepok kayak gitu ya. Itu nggak, bah turun bah, air turun. Emang kita harus evakuasi kan, kasihan kan, udah mau hipo ya. Terus dia bilang begini, saya nggak mau turun kalau nggak dapat wangsit. Iya, ya gue kan, ya ilah, gue kan pas di situ kan, ya ilah, kok begini ya? Ya ampun. Emang bener bang, buat ilmu Lawu banyak masih kayak gitu. Betul. Soalnya Gilang pas naik Lawu itu juga pernah kak di pos 7 dekat kan tuh, dekat warung Boyem. Jadi pas ke bawah itu kan Hargo apa yang ngatain Sendang Derajat. Iya. Sendang Derajat sebelahnya ada kuburan, bukan kilasan juga. Kilasan. Di situ ada orang mandi kak, lagi berendam segini, nggak inget banget, palanya doang. Ringgonan. Jadi dia mau ngambil air, Iya. Oke. ngambil air. Kaget kan, kagak kelihatan maghrib gitu. Ngapain bang? Mandi maghrib. Biar banyak ini. Iya. Dan dia jawab dengan pede kayak gitu. Dengan yakinnya juga Iya. lagi ya. Sumpah, kalau misalnya nggak percaya dah, ada temen Gilang dari Lawu tuh. Dia waktu itu jadi ke warung dulu karena badai, naruh orang-orangnya. Karena Gilang bawa adik-adik yang Gilang waktu itu kan. Gilang taruh situ, nah tasnya Gilang tinggal di deket Sendang Derajat itu. Tuh, lagi mandi. Berendam bukan mandi dong. Iya berendam, sorry. Lagi gini, diem. Jadi ingat tadi lu bilang seperti apa itu, akhirnya ranger bilang gini, coba mas, yang bujuk pasti mau. Dan tandanya mau itu pertapa itu. Mas bujuk apa? Nggak tahu waktu itu ya, zaman itu masih selengean kan. Gue asal, mohon maaf itu jebakannya. Bah, saya minta dengan sangat atas izin dari Eyang, ya mohon maaf gak gue sebut itu. Dia pasti udah tahu lah. Mas, tuh. Begini. Tapi kalau orang lain mungkin nganggapnya gue doa doang, kagak. Aja saya perintahkan Mbak turun sekarang juga. Tapi yang lain nih, saya mohon maaf nih, mas saya salah ngomong, udah nggak apa-apa. Sampein kan masih ada ini. Apaan sih terah itu nggak ngerti. Tapi ya, tapi kan maksudnya dengan
kan kita mikirnya ini kan kasihan kan, hipotermia itu udah, wah kalau udah akut udah bahaya tuh. Kalau udah akut hipotermia tuh udah kedinginan sangat ini ya, suhu badan. Terus kegerahan. Itu buka baju. Namanya kegerahan. Kegerahan, itu tempat tinggi kegerahan. Itu udah akut, itu bahaya dan bisa. Awalnya kedinginan, betul. Dan yang amat sangat gitu sangat. kan. Terus tiba-tiba, udah kalau udah kegerahan tuh udah bahaya tuh. Udah bahaya, itu bisa. Udah tanda-tanda pojok deh. Betul. Itu, ya kita mikirnya keselamatan. Ya mohon maaf, ya baik gue bilang gitu. Emang mas ini gue sebutin. Mungkin kalau orang bilang, lo jangan kurang ajar nyebutin. Gue nggak tahu yang gue saja belakang aja. Tapi saya salah ngomong enggak. Sampai nggak salah ngomong, sampai ngasih ada ini. Gue kan nggak kepikirin terah itu apa sih. Akhirnya ya alhamdulillah sih mbak itu mau kita ajak turun, kita apa-apa. Karena kita berpikir kemanusiaan. Yes. Oke. Nah, tadi yang lu bilang lau ya, tadi lagi cerita lau ya. Yang lo suruh copot pasti, ya kan. Akhirnya lo bisa doa di situ, bisa ngobrol juga sama kuncinya segala macam. Keluar dari situ tapi lo pakai lagi tas gitu? Apa masih di tas? Udah pakai, jadi nggak ngeliat. Tapi setelah dari dalam kan bilang nggak lama tuh, cuma 5 menit lah. Terus bilang minta dia anterin ke puncak. Pengen ngeliat waktu itu pas lagi badai, nggak terlalu badai sih, maksudnya masih bisa diajak jalan kok, masih bisa dilampaui lah. Pada waktu itu lagi ekspedisi ceritanya, pengambilan nomor gitu lah. Terus akhirnya bilang lucusin, jangan dulu nih adik-adik pada ke atas, bahaya, anginnya soalnya lebih gede. Terus akhirnya kita nginep di Boyan. Nah setelah itu dia ninggalin kita. Dan baru bilang pakai lagi. Masih ada habis sekarang? Nggak tahu kemana kak? Hilang dengan sendirinya. Tadi ada di dalam tas. Om lu itu masih ada kan tapi lah? Masih Di kampung ya? di sini. Oh di sini. Enak deket dong. Enak. Deketnya buat kita sharing lo ya. Lo kan juga Oh dia, ya jangan kan kakak, bilang aja suruh dia tampil begini nggak mau. ya enggak buat lo ngobrol. Ngobrol ya boleh. Ya kan. Belum tua-tua banget ya? Sekarang berapa dia? 46an. Iya, belum Ya tua-tua seumuran banget. gue ya. Ya, Iya. Hampir-hampir mirip sama lo. iya selengean ya. Ya, terus juga ya hampir-hampir kayak Gilang lah. Jadi kan termasuk keturunan dia juga sih, nggak bisa makan daging. Oh, Kita nggak makan, tapi dia ekstrim banget sih ya. Kayak bilang masih minum susu. Dia tuh udah yang berbau makhluk itu enggak. oh nggak, sama sekali tidak makan Ya. hewani ya. Hewani enggak. Maupun itu udah jadi kayak susu kan meskipun dari hewan bukan daging hewan gitu kan, maksudnya Iya. bukan organ hewan gitu kan. Berarti dia nggak bisa dong kayak pakai masako. Nggak ngerti kalau itu. Iya. Yang Gilang lihat yang tahu kayak gitu. Bener-bener vegetarian. Terus nih lah, sampai kesini nih, lu udah ngejalanin, lu tuh tertarik gak sih sama dunia kayak gini? Nggak terlalu kan. Jujur aja nggak terlalu, bukan enggak ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat lu harus kayak Bang Heru gitu, gimana? Oh beda lah kak, beda garis. Iya, kita juga tahu beda garis. Kita nggak ngomongin garisnya. Garis apaan? Garis Garis. kontur, garis kontur. Kita nggak ngomongin garisnya. Gitu. Ya sih sampai sekarang masih berpatokan sama yang tadi Gilang bilang sih, pesan-pesan udah itu aja, nggak sampai ngedalamin harus gimana. Dia pernah kayak mau ikut kebatinan, Terus sampai yang kayak kakak pernah ngalamin ada emas batang gitu kan. iya, Bener, kita tuh apa istilahnya tuh, pokoknya kita duduk bertujuh, kita apa sih sebutannya kalau itu kak, tawasulan atau merem ya. Dari situ menurut Gilang kalau untuk mencari, wah Gilang gak deh. Iya. Karena pemikiran kita bukan jadi kayak musik, jadi kayak yes, Iya. lebih kayak percaya hal gitu ketimbang untuk berdoa ke sang penciptanya. yes, Iya. Jadi melenceng gitu. iya. Makanya kenapa Satu Gilang pikiran sama gue. nggak mau, yaudah nggak kayak gini, udahlah sholat aja lah. Iya. Gitu. Kalau dapat tadi kita ngobrol buat apaan nih? Iya, Dijual betul. juga nggak ada surat nih. Iya. Itu Ya dia. kita saling berdampingan aja udah. Tapi
sumpah ya kak, demi Allah nih, bilang nggak bohong demi Allah, dia ngelihat batangannya, sumpah dikasih. Dan itu berat lah. Berat Iya. ada sekitar 4-5 kilo. Iya. Dan setelah itu bilang dicabut, bilang nggak, udah diiming-imingin bagian, bilang nggak gitu. Yes. Karena ya apa ya, balik lagi ya kan yang diwajibkan ya cuma sholat gitu kan, kayak yang wajib-wajib aja puasa. Iya, ibadah. Ya Kalau untuk mengingat kan ada sholawat yang nggak perlu harus sujud lu tawasul mencari sesuatu. iya, kalau pengen kaya ya kerja. Ini kita yang realistis aja kan. Iya. Gitu loh. Kalau itu, tadi kayaknya gue punya pertanyaan yang om lu ada pernah menyampaikan sesuatu hal apa gitu sama lu lah yang berbaunya spiritual tapi ya? Apa ya? Nggak ada deh kak kayaknya. Soalnya pesan om selalu cuma kayak gitu. Tapi dia nggak kalau bilang habis ngeliat salah. Ya, emang dia connect banget sama lu. Mau parah. Ketimbang bapak ya. Iya. Bapak sendiri malah nggak connect. Ya, dia connect banget sama lu. Kalau kadang-kadang berubah-berubah jadi dia. Makanya gue bilang dia hampir-hampir kayak lu gitu dengan mungkin, tapi dia agak lebih ini, tapi hampir sama lu. Iya dia. Kalau aku tadi pertama kita mau ngeliat pertama kali mengulik Gilang, yang aku lihat tadi itu warna jingga kan aku bilang. Kalau dari Bang Heru pertama kali ngeliat Gilang, Jelek emang. Enggak. Emang gue ini ahli terawang enggak. Enggak jelek. Ya karena maksudnya apa, bintangnya sama, horoskop sama gitu, Miniman. Kemudian sama-sama satu kampung, Satu cuma beda frekuensi. kabupaten. Ya gitu. Ya cuman yang ditemuin Gunung Slamet itu sama, ya si jingga Mas itu ya. ya sama bapak yang ngajakin lo ngopi, Hmm. sama yang Rangka. Dan gue juga pernah nanya sama itu. Biasa itu, bapak itu bukan Pak Raden itu bukan. Titik-titik gitu loh. Jangan cari lah. Mas itu namanya apa selain Pusliman. Gak bisa jawab itu. Si gitu balik, gak bisa jawab. Itu. Yang bener yang itu sama Rantu ya yang pernah cerita di channel lo itu emang ya cuma ngopi aja, tapi temen gue bilang lo ngomong sama siapa? Nggak, tapi nggak, selama pembicara itu tidak ada ini, gue cuma J pak. Ya, karena itu sangat berwibawa banget, tapi dia mana kecil ya, sama anaknya nggak tahu tuh anaknya atau apa cucunya. J itu aja. Kalau Bang Heru kemarin kan nggak ngeliat tuh nih, Apa tuh? temen lu nggak ngeliat lu ngobrol sama siapa? Di dalam tenda saya nyenter. Oh ngomong siapa lu? Itu kan lepasan pas sama Rantu. Kalau bilang teman-teman pada ngelongok, bener-bener ngeliat. Tengok ya lo ngeliat sama Gini loh, siapa? main tenda gini. Kayak gitu juga temen Ada. gue. Nggak lihat. Tuh temen dia. Makanya kenapa bilang ya itu kayak orang. Ya sama gue bilang, ini orang. Hah? Oke. Jadi sama nih ya, bener ya? Gak salah lihat ya, Gilang ya? Iya. Baru gue mau nanya dia mati gak boleh berarti ya udah tutup aja apa Gilang deh. Apa tuh? Udah ditutup aja sama Gilang buat pesan-pesannya. Aja udah di ujung mulut ini mana ya? Besok Gilang. Gila terusin omongan om aja lah. Dan apa ya, cinta sama manusia gimana selayaknya Allah mencintai lo gitu. Ya jangan takabur. Jangan pernah sombong. Iya. Dan Apa sih kita yang disombongin, gitu. Kak? Iya. Yang kayak Punya apa-apa juga lu. Yang misalnya kayak ada yang lebih kaya, Ember. Iya. yang ganteng ada yang lebih ganteng, Iya. Yang pintar ada lebih yang pintar. pintar ada yang lebih pintar. Iya. Jangan merasa unggul. Sekarang kalau merasa puas ya, lu bakal jadi orang yang sombong gitu. Ada contohnya tuh kayak sosok kaya sekarang mau dipenjara 20 tahun. Iya. Iya nggak? Iya. Itu yang aplikasi itu ya, Iya. Iya. Gitu. Jadi gegibah nih kita. mahal banget. Iya. Jadi ya kita manusia. Iya. Ingat itu baliknya. Ingat kodratnya aja, kita tuh manusia. Betul. Mulutmu harimau cuy.
Iya. Di balik filosofi itu emang dalam sih kak. Iya. Baik sama manusia kan banyak cara gitu kan. Iya. Tergantung kita mikirin. Ya itu aja. Oke. Jadi maaf ya kalau tentang Gilangnya jadi sedikit ngantung, tapi murahnya mati lampunya. Nih. Iya. Oke, buat teman-teman Spiritual Journey, teman-teman SJ. Di sini ada Bang Heru yang cerita tadi udah selesai, terus Gilang juga udah selesai ceritanya. Di sini buat kalian semua, ambil sisi positif baiknya, buang negatifnya. Terus lagi ambil poin-poin penting. Tadi banyak banget poin-poin penting dari Bang Heru ya. Bang Heru tadi banyak banget kalau kalian bisa telaah lebih dalam lagi, banyak poin-poin penting di situ yang bisa kalian terjemahin sendiri sih sebenarnya. Ya, kayak yang di pusaka itu terjemahan awal doang. Terjemahan kalian bisa nerjemahin sendiri ya, tapi ambil yang baik ya. Terus lagi ingat pesan Gilang tadi, ya kita manusia gak usah sombong-sombong. Iya. Di atas kita masih ada lagi. Seperti tadi Bang Heru bilang, trah. Ya siapa sih gue? Iya kan Bang? Iya. Trah. Siapa sih gue? Itu kan cuma katanya. Iya. Ya Bang ya? Enggak penting Katanya. banget. Nah, gue kan gak ada di kehidupan itu. Iya. Gue gak ada di saat zaman kerajaan itu. Iya. Iya kan? Dan nggak penting banget buat disombongin. Jadi dalam momen ini sih banyak banget pelajaran yang bisa diambil kalau kalian bisa mencernanya dengan baik sih. Siap. Betul. Tuh, ya nggak? Iya. By the way, makasih banget nih buat Bang Heru. Sama-sama. Makasih buat Gilang. Sama-sama. Ya, buat bisa berbagi sama sama fans-fansnya SJ. Gitu. Aku Alia ngucapin undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.